Season 2 Bab 46. Om Presdir terpikat gadis miskin. Kita gaskan lagi ya. Keesokan harinya. Aku harus berangkat ke rumah sakit sekarang. Barang-barangmu dan juga anak-anak semuanya sudah disiapkan. Aku titip mereka padamu ya, karena sayangnya aku tidak bisa mengantarkan dia. Dokter atasan memintaku untuk datang lebih pagi. Kata Dini bicara pada Arya dan sibuk mengecek barang-barang di tas takut ada yang tertinggal. Aku melarangmu pergi. Gema suara bariton Arya menjawab. Dini pun terhenti dari aktivitasnya. Kenapa? Tanya Dini terdengar tidak terima. Berikan nomor ponsel atasanmu itu padaku. Aku akan berbicara pada dia, siapa yang berani memerintah pada istri Arya Pratama. Aku akan mengatakan pada dia jika kau mengundurkan diri dari pekerjaanmu. Kau tidak akan bekerja lagi di sana. Ungkap Arya. Dini mengernyitkan dahinya tidak setuju. Tidak bisa. Keinginan menjadi seorang dokter sudah aku dambakan dari sejak dulu. Saat sekarang aku bisa menggapainya, kenapa kau masih menghalangi untuk menjalankan tugasku? Debat Dini. Apa kau kira aku ini miskin? Sampai memberimu uang saja aku tidak bisa. Aku tidak mengizinkanmu untuk bekerja, ucap Arya seperti tidak bisa dibantah lagi. Tapi Arya, aku akan bosan berada di rumah terus. Aku juga butuh kegiatan lain. Apa yang bisa aku lakukan seharian saat kau sendiri bekerja dan anak-anak bersekolah? Ucap Dini. Arya terdiam dan memikirkan kata-kata Dini. Kau ingin bekerja sebagai dokter. Kau ingin rumah sakit. Biarkan aku yang akan membangun rumah sakit untukmu. Sekiranya jika kau memiliki rumah sakit, kau menjadi pemiliknya, dan terserah padamu ingin menjadikan sebagai dokter yang setiap hari datang atau tidak, itu semua terserah padamu. Yang terpenting saat ini kau menjadi seorang dokter bukan di tempat orang lain. Kata Arya. Dini pun tertegun. Arya tidak tahu jika Dini sendiri sudah memiliki rumah sakit pribadi yang ditinggalkan di Swiss dan setiap bulannya pengurus di sana mengirimkan sejumlah uang pada Dini. Tidak perlu. Aku sudah memiliki uangku sendiri. Aku tidak ingin menikmati uangmu untuk berfoya-foya, akan kupergunakan untuk kebutuhan anak-anak saja. Jika kau memang menginginkan aku di rumah, baiklah. Aku akan menjadi istri yang baik saja. Ucap Dini menolak tawaran Arya. Tanpa banyak bertanya lagi, Arya dan Dini sepakat atas keputusan yang diambil. Suatu hari di hari Minggu. Ansel suka tinggal bersama paman? Tanya Arya. Suka. Aku sangat suka tinggal di sini. Ansel berseru kegirangan, membuat Arya tersenyum lega. Setidaknya Ansel tidak membencinya. Dini melihat adegan itu sembari menahan tangis. Hatinya begitu tersentuh dan sakit. Akhirnya momen yang ditunggu-tunggunya datang juga. Melihat ayah dan anak bersama, bercanda tawa. Tapi aku merindukan ayahku juga. Di sini aku bersenang-senang, dan di rumahnya ayah pasti kesepian. Paman sudah berbicara dengan ayahku jika aku sudah berada di sini belum? Sudah. Jawab Arya terdengar bergetar. Apa pesan yang diberikan ayahku selama di sini? Ayahmu mengatakan menitipkan Ansel pada paman. Ansel harus hidup bahagia bersama ibumu, tinggal di sini tanpa memikirkannya. Untuk selamanya. Ujar Arya seolah dirinya sendiri yang mengatakan itu untuk Ansel. Darwin sendiri dan Arya tidak pernah berbincang normal secara sehat dan tidak ada secarik pesan yang diberikan. Tidak bisa. Aku tidak bisa berhenti memikirkan ayahku. Jika paman bertemu ayahku lagi, katakan padanya jika aku merindukan dia. Kapan-kapan ayah harus berkunjung ke rumah paman untuk menemuiku. Ujar Ansel. Iya. Akan paman sampaikan nanti. Jawab Arya tidak benar mengatakannya, hanya sebatas meyakinkan agar Ansel percaya. Dini sangat sedih.
Ansel masih saja menganggap Darwin adalah ayahnya. Bagaimana reaksi Ansel bila tahu Arya adalah ayah kandung yang sebenarnya? Bagaimana reaksi Ansel bila tahu Darwin bukanlah ayahnya? Akankah mereka bahagia? Arya mungkin saja bahagia mendapatkan haknya. Tapi bagaimana dengan Ansel dan Darwin yang sudah memiliki keterikatan dengan Ansel sejak kecil? Karena Darwin, Ansel bisa berada bersama Dini sampai bisa melihat tumbuh kembangnya. Darwin tetap menjadi orang yang berjasa. Sedangkan Ansel, apakah dia akan bahagia mengetahui Arya ayahnya? Sudah terlalu sering dia mengatakan pada Ansel, sampai menganggap bahwa ayahnya adalah Darwin. Itu artinya dia harus menerima Darwin sebagai pamannya yang sudah ia anggap ayahnya bertahun-tahun yang tidak bisa bersama mereka lagi. Akankah Ansel mampu menerima kenyataan bahwa ternyata ayahnya orang lain? Apakah tubuh kecilnya mampu menerima Arya? Pikiran-pikiran seperti itu membuat Dini takut. Apakah bijak bila dia membantu Arya mendapatkan hak kenyataan yang sebenarnya? Tentu saja tidak bijak. Itu akan berpengaruh pada mental Ansel yang belum siap. Dia baru saja tinggal bersama pria itu lagi. Dia belum mampu menilai pria itu. Selama 1 bulan, memang pria itu bersikap baik terhadapnya, meskipun terkadang kata-katanya sedikit sinis. Tapi menilai sifat orang hanya dalam waktu 1 bulan bukanlah penentuan seseorang bisa saja telah berubah. Dini masih belum percaya jika Arya benar-benar menginginkannya. Bukan tidak mungkin nantinya sikap buas Arya akan kembali muncul. Dia akan mengambil Ansel secara paksa, sama seperti yang dilakukan padanya melecehkan dia. Ia pikir Arya masih tetap sama seperti dulu dan hanya ingin menusuknya dari belakang saat ini. Mungkin lebih baik dia harus melihat dan menunggu. Dia harus memastikan bahwa perasaan Arya tulus pada mereka. Setelah itu, jika waktunya sudah tepat dia akan mengatakan yang sebenarnya pada Ansel. Kebetulan ini hari Minggu. Bagaimana jika hari ini kita pergi berjalan-jalan? Kemana paman? Tanya Ansel antusias. Terserah ke tempat mana yang kau inginkan. Kita akan mengunjungi tempat yang kau katakan. Aku akan bertanya pada Arsen. Jika aku yang memilih, dia pasti tidak akan ikut. Arsen! Teriak Ansel memanggil. Ada apa? Kenapa kau berteriak? Aku tidak tuli sampai kau harus berteriak memanggilku. Ketus Arsen. Hehe, maafkan aku. Hari ini paman akan mengajak kita pergi berjalan-jalan. Paman bertanya kemana kita akan pergi. Apa kau ingin pergi ke suatu tempat? Tanya Ansel meminta saran. Tidak ada. Aku hanya ingin di rumah. Tidak penting berjalan-jalan di luar. Berjalan dari kamar menuju dapur saja itu sudah jalan-jalan. Kalian pergi saja, aku tidak akan ikut. Ketus Arya. Ansel menepuk jidatnya sendiri. Haduh. Ternyata kau bisa bercanda juga. Aku tahu itu jalan-jalan. Tapi jalan-jalan ini berbeda karena kita akan pergi bersenang di luar. Hanya di luar. Itu tidak jauh dari dalam rumah. Kalian bisa bermain air sambil menyiram tanaman di sana. Ketus Arsen memaknai kata luar itu adalah di luar rumah yakni halaman depan. Lagi-lagi Ansel menepuk jidatnya frustasi. Cek, bukan di luar rumah. Tapi ini di luar tempat. Kita akan pergi keluar rumah menuju suatu tempat yang jauh dari rumah. Ujar Ansel menjabarkannya. Aku tahu. Jangan anggap aku bodoh. Ketus Arsen dengan dingin. Arya dan Dini tak kuasa menahan tawa melihat interaksi dari kedua anaknya. Baiklah, baiklah, biarkan paman saja yang memilih. Bagaimana jika kita pergi ke Malaysia saja, ya? Usul Arya. Itu sangat jauh. Aku harus menaiki pesawat terbang lagi. Kenapa tidak di sini saja menaiki mobil? Mobil tidak bisa dikendarai dalam rumah.
Bisa-bisa barang-barang hancur tertabrak. Ucap Arsen menimpali. Ansel, memang alangkah bagusnya lebih baik kau diam. Saat berbicara ternyata kau membuat aku kesal. Frustasi Ansel dengan polosnya. Aku tidak salah. Kau sendiri yang mengatakan kenapa tidak di sini saja menaiki mobil. Di sini memiliki makna berada di rumah, karena kita sedang berada di rumah. Ujar Arsen tidak berhentinya mengajarkan orang lain untuk belajar logis dan spesifik. Maksudku di negara ini. Di Indonesia banyak sekali tempat hiburan, kenapa kita tidak berlibur di negara ini saja mengendarai mobil paman ke tempat hiburan itu, sehingga tidak perlu menaiki pesawat terbang menuju Malaysia. Ujar Ansel yang kini perkataan penuh dengan kehati-hatian berbicara dengan Arsen agar tidak dikomentari lagi. Oh, baiklah. Ujar Arsen begitu saja setelah membuat orang lain kesal. Sudah, kalian jangan bertengkar. Sebaiknya kalian segera mengganti pakaian dan kita pergi berlibur ke Malaysia menggunakan jet pribadi. Ujar Arya yang tidak henti menebar senyum melihat kedua anaknya yang menggemaskan. Ansel mengangguk dengan antusias. Arya tersenyum kecil. Sikap logika Arsen mengingatkan pada dirinya. Ayo bersiap-siap. Arya berkata pada Dini. Dini malah terlihat linglung. Ganti bajumu segera. Memangnya kau tidak akan ikut? Kata Arya. Kau saja dulu. Ruang ganti hanya ada satu di kamarmu, itu pun tidak terpisah. Jawab Dini. Kau sedang berpikir apa? Kau bisa menggantinya di ruang ganti dan aku di kamar mandi. Atau kau ingin kita mengganti pakaian bersama-sama? Kau keberatan? Goda Arya. Sangat keberatan. Aku belum mandi. Lebih baik kau yang berada di ruang ganti agar aku bisa sekalian memakai pakaianku. Ucap Dini dengan terkejut. Dini terburu-buru pergi ke kamar agar Arya tidak menggodanya lagi. Sedari tadi ia menahan pipi merahnya agar tidak keluar. Arya hanya tersenyum-senyum melihat tingkah laku Dini yang gugup mendengar perkataannya. Dini selesai bersiap. Di luar Arya sudah menunggu dia bersama kedua anaknya. Maklum saja wanita sangat lama untuk bersiap akan pergi keluar. Mereka harus berdandan sampai penampilan mereka maksimal. Sejenak Dini menjadi tertegun melihat Arya. Arya selalu saja tidak lepas dari style pakaian jasnya. Namun, kali ini dia terlihat santai dan tidak terlalu formal. Memakai baju kaos ditambah jas dan sepatu sporty mahal miliknya. Bentuk tubuhnya yang sempurna tampak tercetak sangat pas di baju yang dipakainya. Kacamata hitam tampak bertengger di depan matanya. Dini menelan salivanya. Visual Arya benar-benar luar biasa. Laki-laki itu benar-benar sangat tampan. Ia baru pertama kembali melihat penampilan Arya seperti ini. Dini memandang dirinya sendiri yang tampak sangat sederhana. Dia hanya memakai dress longgar. Rambutnya yang panjang diikatnya dengan asal-asalan. Bila tahu Arya akan setampan itu, dia pasti akan berdandan ekstra untuk membuatnya tampak tidak memalukan bila berdiri di samping pria itu. Sudah siap? Tanya Arya. Dini hanya mampu bergumam. Mulutnya terlalu sibuk menelan salivanya sehingga suara susah keluar dari mulutnya. Ayo kita berangkat. Tanpa diduga Arya memegang tangan Dini di hadapan anak-anak dan mempersilakan ia untuk masuk setelah pintu mobil dibukakan. Mereka menaiki mobil terlebih dahulu untuk pergi ke bandara pribadi hingga sampainya menaiki jet mereka. Hari itu mereka pergi menggunakan pesawat jet untuk pergi berlibur di hari Minggu ke Malaysia. Arya membawa anak-anak terutama Ansel yang terlihat sangat senang. Bab 47. Mereka telah sampai di Malaysia. Hingga siang hari telah tiba. Mereka menyempatkan diri untuk makan siang, pergi ke restoran menikmati sajian makanan Malaysia. Ansel terlihat sangat senang sepanjang pagi ini. Dia makan dengan lahapnya. Setelah selesai makan siang,
mereka melanjutkan liburan mereka. Ansel begitu lengket dengan Arya dan juga Arsen. Melupakan ibunya yang berjalan di belakang mereka. Arya menoleh ke belakang, mencari-cari keberadaan Dini. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Dia segera meraih tangan Dini dan menggenggamnya. "Jangan jauh-jauh. Nanti kau hilang." Arya berkata lucu. "Sudah tua, tidak mungkin hilang." Dini menjawab sewot. Tapi dia tidak menolak genggaman tangan Arya. Dia membiarkan tangannya digenggam oleh Arya. Dadanya kembali berdebar-debar. Tangannya menjadi panas. Dia menjadi begitu gugup. Sungguh perasaan yang bodoh. Laki-laki itu sudah mengeksplorasi seluruh tubuhnya, bahkan bagian yang tidak diketahuinya. Tapi mengapa dia jadi berdebar-debar hanya karena di tangannya digenggam? Perasaan apa ini? Perasaan yang benar-benar bodoh. Saat ini mereka sedang berada di kebun binatang. Ansel meminta untuk melihat jerapah. Dan Arya mengabulkannya. Dia membawa kedua anak kecil itu ke taman jerapah. Ibu, lihat itu jerapah. Mereka tinggi sekali, ujar Ansel kegirangan. Beberapa jerapah tersebut dilepaskan secara bebas di sebuah lahan hijau yang luas dan sangat jinak. Sehingga para pengunjung bisa langsung memberi makan dan melihatnya dalam ruangan bebas diselingi dengan penjagaan yang ketat oleh pawangnya. "Aku ingin berfoto dengan Arsen bersama jerapah itu." Ansel menunjuk-nunjuk kegirangan. Melihat secara langsung hewan favoritnya membuatnya sangat antusias. "Ya, kau dan Arsen berdiri di sana ya. Ibu akan ambil fotonya," ujar Dini menuruti keinginan anaknya. Ansel pun menarik tangan Arsen mengajaknya berfoto secara paksa. Sebenarnya Arsen sangat malas tidak bergairah dan juga tidak ingin berdebat, hanya saja ia tidak ingin berbicara kali ini, ia menuruti keinginan teman mengenalkannya itu. Dini sudah mendapatkan foto mereka. Saudara kembar yang berada satu frame dalam sebuah kamera. Begitu menyayat hati melihat Ansel berfoto sambil merangkul kakaknya. "Bersama paman tampan juga. Ayo paman. Ikut kami berfoto juga dengan jerapah." Jerapah juga mengatakan padaku ingin berfoto dengan paman tampan. Ajak Ansel sambil terkekeh. "Tidak. Kalian berdua saja yang berfoto." Tolak Arya yang melihat Dini hanya sebagai fotografer dan tidak masuk dalam frame mereka. Setelah berdebat sedikit, akhirnya Arya mengalah. Dini pun mengambil foto kedua anaknya bersama dengan Arya. Fotonya terlihat sangat kaku, di mana Arya dan Arsen tampak tidak memperlihatkan senyumnya sedangkan Ansel yang berada di tengah terlihat tersenyum lebar menatap kamera. Jika foto ini bertema model mungkin Arya dan Arsen akan cocok menjadi modelnya, karena swap foto mereka tampak gagah bak model internasional dengan raut wajah tanpa ekspresi. Mata Dini tiba-tiba berkaca-kaca. Dia melihat ketiga pria itu dengan tatapan sendu. Kedua wajah yang tampak mirip itu tampak bersanding di depannya. Membuatnya ingin memeluk ketiganya. Wah, serasinya keluarga. Ayahnya elok nan gagah. Ibunya cantik, anak lelakinya pun kacak juga. Dini mendengar suara orang asli Malaysia di belakangnya. Dini melihat banyak orang yang memperhatikan mereka dengan tatapan kagum. "Bunda, sini biar awak saja yang fotokan." Bunda gabunglah dengan ayah dan si kecil. Malang sekali nasib korang tak berfoto bersama. Macam tak elok nampak foto nih. Salah seorang pengunjung menawarkan bantuannya. Dini tampak ragu-ragu. "Ayo sini." Arya menarik tangan Dini, mengajaknya untuk bergabung dengan mereka. "Iya Bu. Ayo foto bersama." Ansel tampak bersemangat. Setelah mendapatkan paksaan sana-sini, akhirnya Dini mengalah dan foto bersama mereka. Tangan Arya merengkuh pinggang Dini. Mereka benar-benar tampak seperti keluarga yang sangat bahagia dan serasi.
Foto itu berhasil didapat yang dipotret oleh pengunjung yang asli berasal dari Malaysia. Dalam foto mereka tampak seperti keluarga yang sangat serasi. Semua orang menatap kagum ke arah mereka seperti pasangan seorang artis yang didukung oleh pengagumnya, apalagi ditambah kehadiran si kembar yang membuat mereka mendambakan personil anggota mereka. Selesai sudah mereka menghabiskan waktu libur di negara Malaysia dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan menyelimuti mereka. Ini sudah saatnya mereka pulang ke negara asal mereka. Saat pulang banyak sekali barang-barang yang mereka beli. Terlepas dari semua itu, Ansel sangat senang bisa membeli mainan yang banyak dari Malaysia dan dibawa pulang untuk memenuhi semua lemari koleksi mainannya. Anak-anak sudah tidur? Tanya Arya pada Dini yang baru saja keluar dari kamar Arsen. Sudah. Baru saja mereka tertidur setelah mengganti pakaian. Sepertinya mereka benar-benar kelelahan. Jawab Dini. Tapi aku belum lelah. Terutama bagian yang ini. Arya memeluk Dini dari belakang dan menempelkan kekeknya yang sudah membeku. Hampir 3 hari mereka tidak berpiano, tubuh. Aku yang lelah. Aku ingin tidur. Orang dewasa saja bisa lebih lelah dibandingkan anak-anak, bukan? Dini berusaha menghindar. Dia menjauh dari Arya. Tapi Arya tidak membiarkannya. Dia menangkap Dini dan mendium tengkuknya dari belakang. Ah! Apa yang kau lakukan? Pekik Dini. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri, sayang. Arya menjawab seenaknya. Malam itu mereka berpiano bersama. Menjelang dini hari, Arya kembali meminta berpiano. Kali ini mereka berpiano dengan lembut. Saling mencintai dan mesra satu sama lain. Usai berpiano, Dini tampak sangat lemas. Dia melirik Arya yang telah tertidur di sampingnya. Sebenarnya dia ingin ikut tidur juga, namun waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi hari, tapi dia khawatir akan bangun kesiangan, dan tidak melakukan aktivitasnya sebagai seorang ibu yang membantu Arsen dan Ansel menyiapkan barang-barang sekolah. Akhirnya Dini memutuskan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Kurang lebih 15 menit berada dalam kamar mandi, saat selesai mandi dan sudah memakai pakaian sehari-hari lalu duduk di sisi ranjang, rasa kantuk menyerang dan membuat matanya tidak bisa menahan mengantuknya. Saking lelah dan remu, begitu menyentuh kasur Dini langsung terlelap, menuju dunia mimpi yang sangat gelap. Ia tertidur pulas di sela waktu hanya 2 jam tersisa saat orang lain sudah 8 jam tidur dan akan terbangun.